Selamat pagi, dosen dan friend-friend sekalian. Hari ini saya dan friend saya, Rio, akan mempresentasikan tentang sistem penyalaan busi menggunakan distributor mekanik untuk motor 4 silinder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sistem penyalaan busi. Nah, sistem penyalaan busi merupakan sistem sistem penyalaan busi yang menggunakan distributor mekanik itu termasuk ke dalam sistem pengapian konvensional. Nah, sistem ini tuh biasa murni mengandalkan komponen mekanis untuk bekerja, yaitu pembangkitan pulsa sebagai pemicu menggunakan patina atau kontak breaker dan memanfaatkan putaran camshaft untuk membagi tegangan sekunder ke masing-masing busi. Nah, sistem itu relatif sederhana. Lalu, distribusi tegangan tinggi juga yang dihasilkan coil pengapian juga dilakukan secara mekanis menggunakan distributor. Untuk komponen-komponennya, komponen dari sistem pengapian menggunakan distributor mekanik ini ada 4, yaitu baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik, kunci kontak yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan listrik, serta menghidupkan atau mematikan sistem. Lalu ada primer coil yang berfungsi menghasilkan kemagnetan pada inti coil dan platina atau kontak point, di mana komponen ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran aliran listrik pada primer coil saat berhubungan inti coil menjadi magnet, saat putus menjadi tegangan induk. Nah, selain itu komponen-komponen ini juga ada komponen yang bertegangan tinggi, yaitu komponen sekunder. Komponen yang bertegangan tinggi ini komponen yang dialiri oleh arus bertegangan tinggi. Komponen ini terdiri dari sekunder coil yang menghasilkan tegangan induksi sangat tinggi saat platina mulai membuka. Lalu ada kabel tegangan tinggi yang berfungsi mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian menuju distributor atau busi. Lalu ada distributor yang berfungsi mendistribusikan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian menuju busi. Dan ada busi yang berfungsi menghasilkan percikan api untuk memulai proses pembakaran campuran. Selain itu juga ada cap distributor yang berfungsi untuk menutup ujung distributor dan menyalurkan tegangan tinggi dari rotor ke kabel busi. Ada juga rotor distributor yang berfungsi berputar di dalam distributor dan menghubungkan terminal utama dengan terminal-terminal kecil. Oke, selanjutnya saya Rio Samuel Partogi, NIM 131235150 akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem busi motor 4 silinder. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya ini awalnya itu eh, baterai memberi tenaga kepada kunci kontak akan eh, dinyalakan, terus akan menghidupkan baterai, di mana pada bagian main relay dan ignition relay akan menjadi aktif. Selanjutnya, baterai akan mengalirkan arus listrik. Nah, arusnya ini kemudian memasuki ke kumparan primer setelah kumparan sekunder yang di situ terdapat di ignition coil. Nah, di situ selanjutnya nanti dari resistor itu akan eh, membuat perubahan pada tegangan. Nah, dari tegangan itu akan eh, berefek kepada platina atau ke breaker point di, di mana ketika flywheel berada dalam sistem starter saat platina membuka, arus listrik melalui primer coil terputus. Nah, kemagnetan pada inti coil ini hilang menjadi induksi pada primer coil dan secondary coil. Induksi primer coil mengalir ke kondensor, maaf, sedangkan induksi secondary coil mengalir ke tutup distributor atau rotor distributor atau bisa disebut dengan terminal tegangan kabel tinggi. Dan dari kabel tegangan tinggi akan mengalir ke busi atau yang disebut spark plug. Nah, setelah itu eh, akan mengakibatkan tegangan tinggi yang menimbulkan percikan api di busi. Nah, eh,
Prinsip kerja ini berupa seperti siklus. Dengan, oke, slide sebelumnya berupa seperti siklus, di mana spark plug pertama yang hidup adalah spark plug yang pertama, terus lanjut ke silinder ketiga, silinder keempat, dan silinder kedua. Ini akan berulang-ulang terus selama motornya bekerja. Jadi 1342, 1342 dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan dari busi. Nah, sistem pengajian dengan distributor ini tidak cuma sebenarnya kelemahannya itu karena sistem ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada platina atau dan kapasitor akibat dialiri arus yang cukup besar. Nah, eh, bukan cuma kepada kapasitor dan ini juga mempengaruhi kepada komponen-komponen yang bergerak seperti rotor dan breaker point dan hal lainnya. Nah, setelah itu sistem bus ini dapat menimbulkan keausan kepada komponen yang bergerak ataupun menyebabkan ketidakstabilan kepada komponen-komponen lain dalam siklus kerjanya. Hal ini dapat mengakibatkan akselerasi mesin berkurang dan juga pembakarannya menjadi tidak sempurna sehingga keefektifan dari motor berkurang dalam waktu jangka panjang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.